sini itu akan menjelaskan pada bab tekanan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang tekanan pada zat padat, untuk minggu ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair, ya. Tekanan zat cair itu terdiri dari tekanan hidrostatik, Pascal, dan Archimedes. Nah, kita bahas satu persatu. Bahwa satu tekanan hidrostatik, di sana terdapat sebuah gambar. Pernahkah kalian menyelam di dalam sebuah lautan? Apakah terasa di dada kalian itu akan mendapatkan tekanan? Jika iya, mengapa? Karena tekanan yang menekan dadamu akibat dari adanya tekanan zat cair itu yang dinamakan tekanan hidrostatik, yaitu tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Dirumuskan bahwa tekanan hidrostatis atau P sama dengan Rho kali G kali H, dengan P adalah tekanan hidrostatik, yaitu satuannya Newton per meter kuadrat atau meter persegi yang kita sebut dengan satuan Pascal atau PA. Rho adalah massa jenis zat cair atau kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi atau meter per sekon kuadrat, dan H sebuah kedalaman. Nah, alat hidrostatik sendiri itu kita dapat menggunakan alat ukur yang dinamakan alat Hall, ya. Kemudian hidrostatik lainnya ciri khasnya yaitu dia mempunyai sebuah ketinggian atau H. Apakah contoh penerapan dalam tekanan hidrostatik dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah sebuah bentuk bangunan di mana bawah bendungan air selalu lebih lebar di bagian bawahnya daripada di bagian atasnya. Kenapa? Karena hal ini untuk menahan besarnya tekanan yang terdapat di bagian bawah. Karena semakin dalam kedalaman laut, maka tekanan yang dihasilkan pun akan semakin besar. Yang kedua adalah contohnya penyelam tradisional pendengarnya sering rusak, terganggu akibat tekanan hidrostatik di dasar lautan. Jadi kualitas udara atau kualitas suara yang kita hasilkan ketika kita berada di dalam sebuah laut itu akan berbeda. Beberapa keadaan tekanan pada cair, satu yaitu pada di bejana berhubungan. Nah, kita lihat bahwa di gambar PPT, bejana berhubungan sendiri itu selalu datar, bahwa sifat dasar air, bahwa air itu akan selalu mendatar atau permukaan air tenang. Adapun terapan pada ceret, selang ukur, dan tukang batu, konsep bejana ini tidak berlaku bila zat cair atau massa jenis zat cair yang digunakan itu berbeda, sehingga ketika kita menggunakan zat cair yang berbeda, otomatis tekanan yang dihasilkan pada zat cair itu atau pada bejana itu pun akan berbeda. Kemudian terdapat sebuah pipa kapiler. Dalam menggunakan pipa bejana berhubungan atau pipa U, itu kita menggunakan prinsip sebuah tekanan hidrostatik. Misalnya, tekanan pada minyak itu sama dengan tekanan pada air, yang disimbolkan bahwa minyak sendiri itu warnanya merah, kemudian air warnanya biru. Bahwa nilai P1 sama dengan P2. Tadi kita ingat bahwa tekanan hidrostatik adalah Rho kali G kali H. Misalnya kita umpamakan yang merah adalah H1 dan yang warna biru adalah H2. Adalah H1 sendiri itu adalah ketinggian dari sebuah minyak. Maka kita uraikan bahwa nilai P1 sama dengan Rho 1 kali G kali H1 sama dengan Rho 2 kali G kali H2, ya. Jadi karena nilai G gravitasi bumi itu sama, maka kita dapat hapuskan atau jadi nilai Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2, ya. Itu ketika kita menggunakan sebuah bejana berhubungan. Prinsip yang ketiga yaitu sebuah hukum Pascal. Pernahkah penerapannya seperti apa? Itu ada ketika kita melihat sebuah mobil yang rusak. Kemudian untuk mengangkat mobil kita membutuhkan sebuah alat namanya dongkrak. Nah, dongkrak itu mempunyai suatu luasan atau A1 yang terdapat sebuah gambar. Nah, luasan yang kedua yaitu luasan yang besar itu diletakkan untuk sebuah benda atau A2. Nah, ketika pada benda A1 itu akan mendapatkan tekanan sebesar F1, kemudian tekanan ke atas yang menekan pada benda kedua itu adalah F2. Nah, rumusnya yaitu ada F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berarti atau kita
jabarkan bahwa nilai F1 kalikan A2 sama dengan nilai dari F2 kali A1 ya. Dengan F1 adalah gaya yang bekerja pada bidang yang penapangnya kecil. Kalau A1 berarti luasnya yang kecil. Kalau F2 itu gaya pada bidang yang penapangnya besar. Kemudian A2 berarti luasan yang besarannya 2. Nah, apa saja ketika kita terapkan hukum Pascal yang dapat kita buat sendiri, yaitu adalah kayu. Kita pertama siapkan kayu, selang, alat suntik, air, mobil miminan, kapas, sambungan T, gergaji, ketam, lem kayu, paku, bor, dan pahat. Nah, kita desain bahwa rata di atas menjadi sebuah gambar seperti ini. Nah, itu nanti kalian akan mengetahui bahwa luasan yang berbeda akan menghasilkan gaya yang berbeda. Nah, itu nanti kalian desain seperti gambar. Kemudian kedua, alat peraga ekskavator itu juga menerapkan hukum Pascal. Alat peraga pompa hidrolik, rem hidrolik, dongkrak hidrolik. Ya, di sini ada sebuah soal yang bisa kalian jadikan untuk PR ya, dicoba dikerjakan. Kemudian bisa dikerjakan, kemudian dikirim ke Edmodo atau WhatsApp-nya Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.